Ya, kembali lagi pembelajaran kita hari ini. Ini merupakan rangkuman dari tema 4 dalam muatan bahasa Indonesia. Oke, di sini materinya akan kita bahas yaitu pantun. Apa itu pantun dan bagaimana ciri-cirinya? Ya, ini dia. Pantun merupakan seni merangkai kata dari seseorang yang mengungkapkan perasaannya yang terdiri dari 4 baris dalam satu bait dan bersajak ABAB. Ciri-ciri pantun. 1. Bersajak ABAB. 2. Terdiri atas 4 baris dalam satu bait. 3. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 kata. 4. Terdiri atas 2 bagian, yaitu sampiran dan isi. Berikut di bawah sini adalah contohnya. Jadi, yang 1 dengan 2 ini, ya oke, Ibu mulai bahas dari bersajak ABAB ya. Kalau dalam puisi itu berima, kalau pantun bersajak. ABAB itu maksudnya yang ini, yang di belakang-belakang ini. R dengan R ini istilahnya A. Kemudian A dengan A ini. Ini A, T ini jadi B, R lagi A, kemudian T-nya B. Seperti itu. Kalian masih ingat tentang puisi kan? Yang berima-rima itu yang di belakangnya yang sama Ibu sudah pernah jelaskan. Ya, jadi pantun itu seperti itu, cuma tidak dikatakan sebagai berima, tapi bersajak. Huruf yang di belakangnya. Jadi kalau baris pertama, hurufnya R, nanti pasangannya ada di baris ketiga R juga. Kemudian, nanti yang baris kedua T, pasangannya ada di baris keempat T. Seperti itu. Seandainya yang di atas A, berarti yang ketiga A. Terus kalau yang di sini I, berarti yang keempat juga I. Jadi seperti itu, dia loncat-loncat satu ya. Baris 1 temannya nanti di 3. Baris 2 temannya nanti di 4. Teman yang huruf belakangnya sama. Ini kan temannya R dengan R. 1 dengan 3 ini. Yang 2 temannya dengan yang keempat. Jadi seperti itu. Itu bersajak ABAB. Itu maksud dari ciri-ciri yang pertama. Ciri-ciri yang kedua, terdiri atas 4 baris dalam satu bait. Jadi ini adalah bait. Ada 4 baris. 1, 2, 3, dan 4. Satu bait. Oke, selanjutnya yang ketiga. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 kata. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi minimal 4, 8 sampai 12 kata dalam satu baris. Jadi yang di sini nih minimal baris kata-katanya itu 8 sampai 12 kata dalam satu baris seperti itu. Kemudian yang keempat dan juga tidak kalah penting yaitu baris yang 2 baris terdiri atas sampiran dan isi, terdiri atas 2 bagian ya. Jadi, baris 1 dengan 2 ini sampiran. Kemudian, yang 3 dengan 4 merupakan isi. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan kalian lupa. Ibu guru ulang lagi yang pertama yaitu dia punya bersajak ABAB. Ibu guru harap kamu belum lupa tentang waktu itu kita belajar puisi. Sehingga kalian bisa ingat kalau puisi itu disebut dengan rima, tapi dalam pantun disebut dengan bersajak. Jangan lupa ya, bersajak. Seperti itu ya. Oke, kemudian yang kedua ada 4 baris dalam satu bait. Yang ketiga dan yang keempat. Yang keempat ini yang baris pertama dan yang kedua merupakan sampiran. Sampiran itu seperti pembuka dari pantun. Ini. Sampiran itu pembuka dari pantun.
1 dengan 2. Kemudian isinya yaitu 3 dengan 4. Jadi maksudnya pantun ini ada di baris 3 dengan 4. Dia punya makna. Seperti itu. Maknanya ada di baris 3 dengan 4. Jangan lupa ya. 1 dengan 2 merupakan sampiran. 3 dengan 4 merupakan isi. 3 dan 4 merupakan isi ya. Ingat. Jadi jika kalian ingin memberikan makna dari satu pantun itu, kalian fokusnya di baris 3 dengan 4. Karena merupakan isi. Seperti itu. Kita lanjut. Ya, di sini menjelaskan isi pantun. Jadi sini ada pantun nasihat. Yang pertama, keluar kapal, naik kapal. Warna kuning, warna merah. Jadi anak jangan nakal, supaya guru tidak marah. Oke, yang di atas 2 ini merupakan sampiran. Kemudian yang di bawah ini merupakan isi. Oke, di sini katanya, di sini kalimat di pantun ini, dia punya kata, susunan kata dalam satu baris itu, kalimatnya tidak sampai ke 8-12. Ya, pantun pada saat ini, memang dia punya ukurannya seperti ini. Mereka bikin biasanya 4 kata, 5 kata dalam satu kalimat di dalam baris. Seperti itu. Ya, di sini ini A, B, A, B. Artinya baris 1 dengan baris 3, L di belakang. Baris 2 dengan baris 4 hanya di belakang. Berarti bersajak AB-AB. Kemudian isi pantunnya, ya, isi pantunnya yang ini. Jadi anak jangan nakal, supaya guru tidak marah. Artinya maksudnya itu kamu udah paham toh, jangan nakal supaya guru tidak marah. Ketika berlaku sopan, baik, kamu makin disayang. Seperti itu. Kemudian di sini kita lihat lagi. Makan rambutan warna merah. Pilih yang harum, baunya. Perjuangan tumpah darah. Cintailah Indonesia merdeka. Jadi seperti itu. Di sini nasihatnya perjuangan tumpah darah, cintailah Indonesia merdeka. Artinya bahwa Indonesia merdeka ini butuh perjuangan, sehingga kita harus mencintai Indonesia. Seperti itu. Kemudian yang berikut lagi di atas, melihat nelayan memakai ranjau, pulang-pulang ke telaga. Berat sekali menjadi perantau, rindu hati kepada keluarga. Seperti itu. Di situ juga bersajak AB-AB. Baris 1 dengan 3 temannya U. A dengan A, baris 2 dengan 4. Ini berat hati menjadi perantau, rindu hati kepada keluarga. 1 dengan 2 merupakan sampiran, 3 dengan 4 merupakan isi. Jadi di sini isinya itu, di sini isinya tentang bagaimana orang yang merantau jauh dari sana keluarga, kemudian dia merindukan mereka. Seperti itu. Yang berikut lagi, buah salak enak rasanya. Serat tanda pohon berduri. Orang galak seram rupanya, tampang saja bukan dari hati. Ya, artinya di sini dikatakan bahwa orang galak seram rupanya, tampang saja bukan dari hati. Ya, jadi di sini dikatakan nasihatnya bahwa orang galak seram rupanya, tampang saja bukan dari hati. Jadi seperti itu. Di sini dikatakan bahwa maksudnya menilai orang itu dari rupanya saja. Lihat dia seperti itu langsung bilang dia itu jahat, tapi tidak dari hati. Padahal biasanya kan orang yang rupanya keras, tapi tentu hatinya baik. Seperti itu. Jadi kalian harus ingat bahwa isi pantun ada di baris ketiga dan yang keempat. Oke, pantun sendiri ada terbagi jadi 3, yaitu pantun anak-anak, kemudian pantun orang muda dan dewasa. Ya, di sini ada 1, 2, 3 contoh pantun anak. Kita akan baca. Di pantai banyak pohon kelapa, di laut banyak udang dan ikan. Malam ini bulan purnama, marilah
mari main bersama di halaman. Jadi di sini seperti yang tadi Bu Guru bilang, ini katanya memang sudah banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kemudian A dengan A, N dengan N. Seperti itu. Di sini yang berikut, petani sedang menanam padi sambil menyanyi, girang sekali. Kelinciku yang lucu sekali, ingin ku bermain bersamamu setiap hari. Jadi seperti itu. Kalau yang ini berarti di sini dia sudah menggunakan bersajak A. Karena di belakang semuanya huruf I, berarti A semuanya yang di belakang. Oke, di sini. Pergi ke rumah Bibi Rara. Bibi Rara sedang merenung. Betapa hati riang gembira jalan-jalan ke puncak gunung. Jadi di sini ini isinya dia senang karena di jalan-jalan ke gunung, ke puncak gunung ya. Kalian fokus di baris ketiga dengan 4. Jika ingin mengetahui isi satu pantun, kamu fokus di baris ketiga dengan 4. Oke, itu adalah contoh pantun anak-anak. Ya, di sini adalah pantun orang muda. Pantun orang muda ini, ikan bandeng banyak duri, makan satu dengan ketupat. Cewek cantik gampang dicari, cewek baik di mana bisa didapat. Oke, yang berikut di sini sama-sama I ya, I, T dengan T. Lanjut. Gelang lucu dari perunggu, kapas putih dari pohon randu. Walau lama tetap kutunggu, walau jauh tetap kurindu. Cici. Ini dia menggunakan sajak A, bukan UU ya. Sajak itu hanya AB. Jadi kalau yang baris pertama A, kemudian baris kedua juga A, berarti AA. Seperti itu. Intinya sini sudah huruf U, di bawah juga huruf U, berarti ini A dengan A. Seperti itu. Tidak ada sajak yang CC, CB, tidak. AB saja. Jadi kalau huruf pertama itu sudah pasti A. Huruf kedua, yang baris kedua, maksudnya Ibu Guru, baris pertama sudah pasti hurufnya A. Ketika di baris kedua sudah beda huruf di belakangnya, berarti masuk di B. Tapi kalau yang ini, huruf kedua, baris keduanya, huruf belakangnya sama seperti baris pertama, berarti dia tetap A. Seperti itu, kayak di puisi. Ketiga, sama bunga mawar diikat pita, ketusuk duri tidaklah terasa. Ayo kawan raih cita-cita agar dapat membangun bangsa. Di sini ajakan kepada pemuda agar belajar sehingga bisa berguna bagi bangsa dan negara. Seperti itu. Oke, lanjut. Ya, ini nasihat orang tua kepada anak-anak ataupun orang yang muda. Air putih di atas meja, badan lelah turun pun lena. Usia hanya sekejap mata, jalani hidup penuh makna. Jadi seperti itu. Artinya bahwa umur kita ini kita tidak tahu, sehingga kita harus belajar, kemudian kita hidup itu penuh makna, artinya hidup baik-baik. Seperti itu. Jadi kalian fokusnya di baris 3 dengan 4. Kemudian yang berikut lagi, supaya jangan tidak terluka, jangan dikepit. Supaya tangan tidak terluka, jangan dikepit hulunya kapak. Supaya Tuhan tidak murka, jangan sakiti ibu dan bapak. Kalian fokus di baris 3 dan 4. Artinya supaya kamu tidak, kamu harus tetap hormati ibu dan bapak, sehingga Tuhan tetap menyayangi kalian. Kalau kalian sakiti orang tua, nanti Tuhan akan marah. Murka toh? Jadi seperti itu. Itu adalah jenis pantun orang tua. Oke. Jenis pantun berdasarkan isi. Ada di sini pantun nasihat, pantun kiasan, ada juga pantun jenaka, itu kayak yang lucu-lucu begitu. Tapi sini buku tidak bikin contoh pantun jenaka. Seperti itu. Di sini yang pertama pantun nasihat dan pantun kiasan. Di sini buku bikin
pantun nasihatnya yang ada ini. Di sini Ibu ambil dari buku. Sungguh enak buah sukun, hasil panen dari kebun paman. Hidup bertetangga harus rukun agar tercipta ketentraman. Artinya bahwa di sini fokus di baris 3 dengan 4. Bagaimana kita harus hidup rukun sehingga lingkungan menjadi aman. Kita hidup aman, tentram, seperti itu. Seperti muatan PPKN kita sudah belajar tuh bagaimana kehidupan kita harus tetap akur, damai, berbeda-beda tetapi tetap satu. Seperti itu. Jadi di sini juga dia bersajak A. Seperti itu. Karena huruf belakangnya semua sama. Kemudian ini merupakan pantun nasihat, mengajak orang untuk hidup rukun. Seperti itu. Kalau pantun kiasan seperti ini, artinya bahwa semuanya yang baris 3 dengan 4 ini dia tetap memberikan kiasan, kata-kata kiasan. Oke. Di sini naik kereta di dalam gerbong, bangkunya panas, berbau sangit. Jadi orang janganlah sombong, masih ada langit di atas langit. Seperti itu. Kiasannya ada di baris 3 dengan 4. Masih ada langit di atas langit. Artinya di sini nih ya, ini kiasannya di sini. Maksudnya masih ada orang hebat begitu selain pada dirinya. Orang yang sombong itu masih ada orang yang lebih juga. Lebih seperti itu. Oke, jadi di sini dia bersajak AB. Karena baris pertama G di belakang berarti A. Kemudian baris kedua ini hurufnya sudah tidak sama, berarti rubah menjadi B. Kemudian baris ketiga sama dengan yang di atas, berarti dia pindah ke A. Dan yang keempat B, karena dia sama seperti baris kedua. Jadi seperti itu. Ini isi atau makna pantunnya, tadi Bu Guru sudah jelaskan sekalian. Lanjut lagi. Membuat pantun nasihat. Oke. Di sini Bu Guru sudah bikin. Jadi di sini pantunnya tentang nasihat. Kita bisa baca yang pertama. Saat membuat pantun, kamu harus siapkan kata atau kalimat yang minimal berapa kata di dalamnya, karena ini masih belajar. Kemudian pada era sekarang ini kata dalam satu baris pada pantun itu dia tidak sampai sebanyak mungkin, biasanya hanya 4-5, bahkan ada yang biasanya hanya 2 kata, 3 kata. Jadi seperti itu. Ya. Kalian bisa lihat di sini. Kita lanjut. Intinya bahwa kalian merangkai katanya minimal 4 kata ya. Minimal ada 4 kata dalam satu baris. Ingat, minimal 4 kata dalam satu baris. Oke. Kemudian bersajak AB. Yang mau bikin AA juga boleh, tapi di sini Bu buat AB. Ya, ini hampir sama seperti waktu kalian bikin puisi. Tapi di sini kalian harus ingat bahwa 1 dengan 2 merupakan sampiran atau artinya pembuka dari puisi. Sementara 3 dan 4 merupakan isinya. Maksud dari pantun yang kau buat itu maksudnya apa? Nasihatmu tentang apa? Mau mengajak apa, seperti itu ya. Oke, kita lihat di contoh yang ini. Ayam jantan, ayam betina, sampailah mereka di gunung impian. Jadilah anak yang rajin berdoa, tentulah kau disayang Tuhan. Seperti itu. Jadi, di sini kalian fokus di baris 3 dengan 4, yang berarti bahwa ketika kita rajin berdoa, kita akan disayang Tuhan. Karena kita semakin dekat dengan Tuhan ketika kita rajin berdoa. Seperti itu. Oke. Kalian sudah lihat di situ. Jadi kalau menulis pantun, kalian menghayal dulu kayak biasanya. Menghayal, kemudian kalian fokus di kata-kata yang kata terakhir. Ada temannya tidak? Jadi tadi waktu Ibu Guru bikin pantun ini, di atas ini. Di sini itu Ibu Guru sudah fokus di kata Tuhan nanti. Jadi Ibu Guru harus cari
di belakang sini yang akhiran katanya N. Tadi Bu Guru mau bikin sampailah mereka di pantai, tapi nanti I di belakang. Tidak jadilah, tidak usah pakai I. Jadi pakai yang lain saja. Seperti itu. Oke. Intinya bahwa kalian harus pintar-pintar pilih kalimat, kata. Dalam baris pertama, kata yang terakhir ini harus dia saling berkaitan. Artinya yang di belakang berkaitan dalam arti huruf belakangnya. Kalau baris ketiga A, usahakan baris 1 3, berarti yang ini baris ketiga juga A. Jadi mereka berteman ini. Kemudian kalau di sini N, baris keduanya, baris keempatnya juga N. Seperti itu. Kata-kata ini banyak. Jadi kamu tinggal berpikir, menghayal, imajinasi kalian itu kalian nampakkan seperti itu. Kita pindah ke contoh yang kedua. Ini contoh yang kedua ini. Ini juga tadi Ibu Guru bikin sendiri. Ibu Guru ganti huruf supaya menyesuaikan kata R dengan R itu. Oke. Mencari semangka di ujung pagar. Menanam kelapa di ujung pantai. Jadilah anak yang rajin belajar. Cita-cita kelak dapat kau capai. Fokus di 3 dan 4. Maknanya untuk mengajak kalian jika rajin belajar tentu dapat capai cita-cita kalian. Mungkin mau jadi apa seperti itu. Tapi kalau kalian malas belajar, kalian belum tentu mencapai cita-cita. Jadi seperti itu. Intinya harus rajin belajar ya, supaya prestasi kalian itu lebih baik. Ini pantun nasihatnya seperti itu. Jadi ingat kalian fokus. Baris 1 dengan 3. Di sini baris satunya R. Jadi Bu Guru cari juga baris 3 R. Kemudian baris 2-nya I di belakang. Berarti yang belakang yang ini baris 4 juga harus I. Jadi seperti itu. Oke, tadi Bu Guru bilang pintar berimajinasi. Kemudian kalau seandainya ada huruf belakang, kata di belakang baris yang tidak sesuai, kamu cari kata lain yang hurufnya bisa sama. Antara 1 dengan 3, 2 dengan 4. Harus usahakan huruf belakangnya sama. Kan kata banyak. Jadi tinggal kalian pintar-pintar rangkai. Jadi tadi Bu Guru sudah bilang berimajinasi. Tidak usah kalian pikirnya susah. Menghayal-menghayal toh. Oke, di sini ada tugas. Di sini buatlah sebuah pantun yang terdiri dari 1 bait. Jadi cuma 1 bait ya, seperti ini. Ini kan satu bait ini. Ini 1 bait sendiri, yang ini juga baitnya sendiri, 1 bait sendiri. Ya. Oke. Yang berima, di sini Ibu Guru salah tulis berima ya. Harusnya bersajak. Ibu Guru ingat di puisi. Ini bersajak, maaf, bersajak AB AB. Oke, setelah kamu bikin tugas puisinya, pantunnya kamu sudah buat. Setelah buat pantun, kemudian kamu foto itu pantun yang kamu sudah buat. Setelah foto, kemudian kamu baca pakai video. Jadi ada yang kayak ambil gambar video untuk kalian seperti itu, di foto, divideokan, kemudian kirim lagi ke Ibu Guru. Jadi ya nanti kirim ke Ibu Guru, totalnya ada 2 toh. Buktinya Ibu Guru bisa lihat, kemudian kamu cara bacanya. Jadi Ibu Guru mau lihat kamu punya gerak-gerik, kamu punya intonasi suaranya, kayak biasa puisi begitu. Waktu kamu tampil untuk membacakan puisi, bahkan kalian bikin puisi, kan Ibu Guru lihat dulu kalian punya hasilnya, cara buatnya bagaimana. Setelah itu baru kalian baca. Jadi Ibu Guru pikir demikian. Jangan terlalu pikir susah-susah. Imajinasimu itu kamu tingkatkan, menghayal supaya bisa rangkai kata yang di belakangnya hurufnya sama, antara baris 1 dan 3, 2 dengan 4. Kemudian ingat bahwa kamu foto dulu setelah kalian punya hasil. Kalau sudah foto, kemudian kamu video, ambil video ya. Kamu baca, mungkin ada mama, kakak atau siapa yang merekam kalian punya bacaan itu.
pakai pakaian seragam. Boleh merah putih, boleh kotak-kotak. Dua itu boleh merah putih, boleh kotak-kotak. Tapi kalau kayak yang sudah sempit atau yang sudah sempit tidak bisa, ya sudah, berarti pakai pakaian olahraga. Jadi seperti itu. Tapi Bu Guru sarankan merah putih atau kotak-kotak. Tapi kalau yang sudah tidak bisa, karena Ibu Guru lihat ada beberapa dari kalian yang sudah gendut-gendut sekali, kayak Vito kemarin Ibu Guru kaget dengan tubuhnya, itu bisa ya kalau macam pakaiannya sempit bisa pakai pakaian yang lain, pakaian olahraga. Seperti itu, ada Engel juga, ada Edwil juga. Jadi, demikian pembelajaran kita di hari ini. Selamat pagi.